Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini saya bersama istri dan rombongan dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, bersama Ibu Ningsih dan putranya Agus, ya, dari tim Berkat untuk Bali, sedang berada di rumah seorang anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit yang sudah lama dideritanya. Dan saat ini ada keluarga, ada istrinya, ada Cik Min, dan juga putranya Mario. Nah, sebelum kami menaikkan doa, kami rindu bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan, mendasari dari doa pelepasan ini ya, dengan tuntunan dari Allah Roh Kudus, dan saya juga memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua, supaya pelayanan kami pada siang hari ini. Tepatnya kami ada di Jalan Pulau Buru 4, ya, di daerah Denpasar, Bali. Nah, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita dan merenungkan firman Tuhan, nanti saya mohon kepada Ibu Winardi untuk mengawali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kamu atas pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, layak dipuji disembah, sebab hanya Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta, Maha Kuasa, layak dipuji disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, langit dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar katakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Sekali lagi, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Raja segala raja, nama yang besar, nama Yesus Kristus Tuhan, penguasa jagat raya alam semesta. Segala kuasa ada di dalam genggaman tanganmu. Semuanya takluk di bawah kakimu. Engkaulah Raja semesta, Raja kemuliaan, Raja kebenaran. Haleluya, haleluya. Ya Ramasi, ya Ramasi. Haleluya, haleluya. Ya Naramasi, ya Ramatakaramasi. Roh Kudus hadir di sini. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan kekudusan-Mu, dengan kesucian-Mu, menghancurkan segala kuasa gelap, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan, sakit penyakit belenggu dosa dipatahkan, ada jamahan, ada kuasa dari surga mengalir, 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 mengalir di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, sembuhkanku, sembuhkanku, penuhiku, penuhi, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Glory, haleluya. Pulihkan kami, sembuhkan sakit kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, roh jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hausnya, betapa rindu hati kami untuk melihat karya-Mu, mujizat-Mu terjadi atas anak-Mu Rapasyanara Masih
Yana Ramaseng, haleluya, haleluya, ya Ramaseng, haleluya. Engkau ada, engkau hadir, engkau memenuhi tempat ini. Engkau menghancurkan segala belenggu dosa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, mari Yesus, mari Tuhan, hadirlah Engkau di sini, memenuhi hati kami. Haleluya. Kurabashakatakara, Hiramashakatakana rabas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Horabatakara labas. Terima kasih Yesus. Horabashakatakara, Horamashakatakana rabas. Terima kasih Tuhan. Horabashakatakara basyak. Iramasyankatakara. Mari Tuhan. Segala dosa, segala kutuk, segala kuasa gelap yang menghalangi, yang merintangi, yang ada di dalam hidup, khususnya untuk Tuhan anak-Mu, Tuhan Opa dan Bapak Bangking. Oh Rapa, saat ini Engkau bekerja menjamah jiwanya, menjamah rohnya di dalam nama Yesus. Juga untuk istrinya, Jimin, untuk putranya, Mario, Rabasya, kata Karabasya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Korapataka, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu dalam nama Yesus. Korapasyakata. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Korapasyakata. Ora mata karapasyakata. Yarala patakara pasyakata. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Rapataka. Terima kasih Ora Pata. Terima kasih Ora Pataka, Ora Pata. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbah. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Ya, yang menciptakan dirinya, yaitu Tuhan semesta alam, Allah penguasa langit dan bumi. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1, ya ayat yang kedua,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi, ya, oleh Dia yang telah menjadikan. Jadi segala apapun yang ada di dunia ini itu tidak ada dengan sendirinya atau tiba-tiba. Semua itu dijadikan oleh Sang Pencipta, yaitu firman Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia dan menjelma sebagai manusia. Di dalam diri manusia, Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan itu artinya kita itu juga mensyukuri apa yang kita kerjakan, kerja keras kita, keberhasilan kita itu, semua itu juga karena dari Sang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah, kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berhasil, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang berhasil atau orang yang merasa tidak cukup akan selalu berkata bahwa, oh ini hasil kerja kerasku, oh ini karena aku, oh ini karena kepandaianku, oh ini karena kekuasaanku, oh ini karena nama besarku. Dia tidak pernah menganggap bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta yang menjadikan manusia dan alam semesta ini ada. Itu ada di balik semua keberhasilan dan kesuksesannya. Dia menganggap semuanya itu dari dirinya sendiri, dari kekuatannya, dari kekuasaannya, dari pengetahuannya, dari kepandaiannya, dan dari harta bendanya. Orang-orang seperti ini disamakan dengan seperti semak bulus di padang belantara, di padang asin. Semak bulus itu sejenis rumput, tapi dia itu tumbuh di padang pasir. Di daerah Timur Tengah sana ada yang namanya Gurun Sahara, padang pasir yang sangat luas, yang bisa ribuan kilometer jaraknya. Kalau di daerah Jawa Timur itu ada tempat wisata yang namanya Lautan Pasir Gunung Bromo. Itu luasnya 5.000 hektar. Kecil sebetulnya kalau dibanding dengan negara-negara di Timur Tengah yang luas padang gurunnya tak terhingga. Luas sekali. Jauh mata memandang itu cuma kering kerontang, seperti tidak ada tanda kehidupan. Semak bulus bisa tinggal di sana, tapi dia tidak bisa berkembang dengan maksimal. Bahkan cenderung menjadi kering, menjadi layu, dan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Di puncak segala keberhasilan dan kesuksesannya, pada akhirnya dia tidak bisa berbuah, dan dia tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya, manfaat bagi orang lain, tidak memiliki dampak apa-apa bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Dikatakan dia hidup di padang belantara, padang asin yang tidak berpenduduk. Orang-orang yang punya nama besar, kita sering mendengar mereka mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Bisa dengan narkoba, bisa dengan menembak diri sendiri. Mereka juga bisa menyuntik dengan cairan
untuk mengakhiri hidupnya. Bisa dia itu terjun dari gedung yang tinggi, dia bisa juga gantung diri. Padahal mereka orang-orang terkenal, orang-orang ternama. Tokoh-tokoh figur tidak hanya lokal, tapi dunia. Tapi mengapa mereka itu bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis? Karena di segala puncak ketenarannya, keberhasilannya, kesuksesannya, jiwanya kosong. Jiwanya sepi. Sekalipun di tengah keramaian, di tengah tepuk tangan banyak orang, di tengah sorotan media, tapi orang-orang seperti ini jiwanya sepi. Sebab apa? Kosong. Mereka merasa bahwa nama besar, harta benda yang melimpah, yang tak terhitung nilainya di deposito dan sebagainya. Atau rumah mewah, atau mobil mewah, atau kekuasaan yang tinggi. Ya. Ternyata di dalam dirinya ada kekosongan yang luar biasa. Yang tidak dapat diisi oleh semua yang saya sebutkan. Ketenaran, nama besar, pangkat, derajat. Sebab manusia itu makhluk rohani. Ya. Dia diciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Allah hadir dan hidup di dalam diri manusia, dalam hati manusia, maka kehidupannya, sekalipun dia hidup sederhana, mencukupkan dirinya, menghidupi keluarganya, dan menjadi berkat bagi sesamanya, karena suka menolong. Ya. Karena dia merasa hidupnya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya dulu dia harus dihukum di api neraka, sekarang dia ya mendapat tempat yang pasti di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, jadikan hidupmu itu berarti. Bagi diri sendiri, bagi sesama, dan juga bagi Tuhan. Sehingga jiwamu tidak akan kosong. Hidupmu tidak akan terkutuk. Seperti ayat 7, kebalikan dari ayat yang kelima, sangat kontradiksi. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap selalu kepada pertolongan dan anugerah Tuhan. Hidupnya tergantung sepenuhnya, hidupnya gandol sama Gusti. Walaupun dia bisa melakukan banyak hal, memiliki ilmu, pengetahuan, memiliki kepandaian, memiliki harta benda, memiliki ketenaran, tapi dia tahu semuanya tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa Tuhan yang mengisi hidupnya dan yang menjadikan hidupnya berguna bagi sesama, bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan dan pekerjaannya. Sebab dia terus mengandalkan Tuhan seluruh hidupnya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Pilihan ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau hidup terkutuk atau mau hidup diberkati? Kalau hidup terkutuk, ya, Bapak Ibu akan tinggal selama-lamanya di api penghukuman kekal. Seperti di padang belantara, seperti di padang gurun yang tidak ada kehidupan. Pasti jiwamu akan mati. Bukan hanya sekedar mati kembali kepada debu tanah, tapi mati di sini adalah mati dalam api kekal. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati karena mengandalkan Tuhan, tidak hanya Bapak Ibu sehat, tidak hanya Bapak Ibu diberkati secara materi, walaupun mengalami penderitaan, masalah, persoalan, tapi Bapak Ibu satu yang pasti, punya jaminan keselamatan kekal. Ya,
yang dijamin oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah mati di atas kayu salib dan yang berjanji akan membawa kita di tempat di mana Dia berada, yaitu sorga. Itulah orang-orang yang diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, ya, tidak memiliki harta berlimpah, tidak memiliki nama terkenal, tidak memiliki rumah besar, mungkin bahkan masih jadi kontraktor. Tapi Bapak Ibu syukuri semuanya itu. Ya, di hidup Bapak Ibu jadi tenang. Walaupun banyak masalah persoalan setiap hari. Tapi karena Bapak Ibu punya tempat ya untuk bersandar. Tempat di mana Bapak Ibu bisa mencurahkan semua pergumulan masalah. Dan pasti surga Bapa dan Tuhan Yesus mendengar semua keluhan, ya ratapan, penderitaan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan, maka engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Hidupmu dijamin sejak dari dunia ini sampai nanti di surga. Jiwamu selamat dan terpelihara dengan sempurna. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan terkutuk. Sebab dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tadi menganggap semua keberhasilan kesuksesannya karena dirinya sendiri. Orang seperti ini terkutuk. Tidak hanya di dunia ini, dia mungkin bisa berlimpah harta benda, tetap menjadi orang besar dan terkenal. Tapi apa gunanya, katanya firman Tuhan? Seseorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa di dalam api neraka. Tidak ada gunanya. Makanya Bapak Ibu pilihlah untuk hidup diberkati dan bukan terkutuk. Untuk hidup selamat dan bukan penghukuman api neraka. Kiranya renungan singkat saat ini menguatkan hati Bapak Ibu menjalani hidup ini setiap hari. Sekalipun dalam banyak pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kekurangan, tekanan, tetaplah percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berpegang kepada kebenaran dan mengandalkan Tuhan Yesus, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati. Sekalipun berlimpah harta benda, tapi kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, memiliki nama besar dan kekuasaan, hidup Bapak Ibu Saudara akan terkutuk. Karena orang yang terkutuk artinya terpisah, dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. Baik di dunia ini, apalagi nanti di dalam kekekalan. Tapi orang yang diberkati, sekalipun banyak pergumulan, dia disertai oleh Tuhan di dunia ini, dan dia akan bersama Tuhan selamanya di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebelum saya berdoa, ya kita akan menaikkan satu pujian, dan saya tetap memohon dukungan untuk doa secara khusus bagi Bapak Bangking yang sudah lama menderita. Menurut dokter adalah sakit karena tua. Tapi sebetulnya bukan itu. Ada banyak hal yang harus dilepaskan di doa. Kita akan naikkan satu pujian ini semua karena anugerah-Mu ya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Saat jemput kita untuk bangkit berdiri. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup setiap kami, khususnya untuk keluarga, Om Bangking, istri dan anak. Juga untuk kami, tim kami, baik dari JKI, Mandiri, Tunanetra, Eklesia, dan tim berkat untuk Bali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biarlah hidup kami terus menjadi berkat bagi sesama, dimanapun kami berada. Sekalipun kami orang-orang kecil dan sederhana, tapi kami besar di mata Tuhan, besar di dalam kerajaan sorga. Karena itu kami tetap mau menjadi pelaku firman, menjadi hamba Tuhan, melayani seumur hidup kami dengan penuh pengabdian. Terima kasih, kuatkan, teguhkan kami satu persatu. Pegang tangan kami dan sertai kami
dari dunia ini sampai nanti kami kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengakhiri persekutuan yang indah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ya, tetap jaga hidupmu, tetap mengandalkan Tuhan, apapun kondisi dan situasinya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu, salam misi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.